Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Uli dalam channel favorit kita. Nah, di video kali ini kita kan udah bahas bersama-sama ya di pembahasan sebelumnya tentang ini, persebaran soal-soal SKB Fisika dari tahun 2009 sampai 2014. Nah, sekarang sesuai request kalian, kakak bakal membahas tentang matematika. Oke? Sebelum kita mulai, kakak saran nih kalian buat subscribe channel ini, karena kakak bakal update segala informasi terkait pendaftaran STMKG di channel ini, agar kalian bisa makin dekat jadi taruna STMKG. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai pembahasannya. Oke bro, sekarang kita bakal membahas tentang persebaran soal SKB matematika. Nah, untuk tes STMKG itu bro, materi-materinya itu sebenarnya materi dari kelas 10, 11, dan 12. Standarnya setara SBMPTN atau TBK. Nah, setelah kakak olah, setelah kakak cari tahu soal-soal apa aja yang paling sering muncul, didapatkanlah hasil sesuai di gambar ini ya. Nah, dapat dilihat di gambar ini bahwa yang paling sering muncul itu adalah terkait peluang dan statistika. Nah, itu yang pertama. Lalu ada trigonometri dan persamaan kuadrat. Setelah itu juga ada yang paling sedikit muncul adalah irisan kerucut atau limas, boleh juga seperti itu. Nah, mari kita bahas bersama-sama ya. Dari yang paling pertama nih, peluang dan statistika. Nah, yang peluang dan statistika ini menarik nih. Dia banyak itu biasa bahas yang di modus, terus kemudian juga ke peluang pengambilan. Kalau peluang itu pengambilan bola dari kantong kan. Misal bola putih ada berapa, kuning ada berapa, terus peluang terambilnya minimal satu bola putih adalah sebagai kayak begitu. Nah, itu satu tuh. Biasanya kalau di soal-soal SKB STMKG itu dikhususkan bentukannya itu mirip sama data di lapangan. Misal kalau modus ya, modus histogram kejadian gempa bumi. Nah, begitu misal. Nanti bakal kakak bahas kok di latihan-latihannya. Berikutnya ada trigonometri dan fungsi trigono. Nah, kalau trigono ini sih dia biasanya ya bahasnya lebih ke ini nih. Kalau trigono terkait penjumlahan maupun pengurangan sudut. Nah, itu dia. Berapa soal muncul di 2013 itu seperti itu tentang penjumlahan sudut. Kita lanjut ke ini, persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan kuadrat ini seperti kakak udah jelasin di video ini. Nah, itu biasanya bahas tentang akar-akarnya saja. Disuruh mencari akar baru. Yang berikutnya ada baris dan deret. Nah, kalau baris dan deret ini kita diminta untuk mencari deret aritmatika, geometri. Kadang ada beberapa soal itu yang dimana dipakai kasus ketika ada sebuah bola yang dijatuhkan, lalu diminta mencari jarak dari awal jatuhnya sampai berhenti. Nah, nanti teman-teman cari itulah. Lalu ada ini turunan. Nah, kalau turunan ini banyaknya turunan fungsi trigonometri malah yang ada. Limit pun sama, begitu. Eksponen dan logaritma. Kalau eksponen dan logaritma ini biasanya muncul di nomor 1, 2, dan seterusnya. Ini awal-awal dah. Kakak udah jelasin nih kalau soal eksponen dan logaritma di sini nih. Nah, berikutnya ada sistem persamaan linear atau SPL. Nah, kalau SPL ini biasanya ada 3 fungsi. Misal fungsi pertama, 2, yang ketiga, lalu disuruh cari X, Y, sama Z-nya berapa. Matriks. Kalau matriks biasanya penjumlahan matriks dan pengurangan matriks. Kadang ada juga beberapa soal yang terkait transpose dan inverse dari matriks. Integral. Integral ini biasa diambil dari integral fungsi trigonometri ataupun integral secara parsial. Nah, nanti teman-teman bakal lihat ya soal-soalnya ya. Kemudian ada persamaan garis. Nah, kalau persamaan garis ini biasanya secara umum aja. Lalu ada pertidaksamaan. Setelah itu ada fungsi komposisi dan inverse. Nah, itu cuma 5 soal aja dia. Itu fungsi komposisi itu biasa seperti fungsi komposisi F terhadap G. Nah, kayak gitu, fungsi komposisi F terhadap G. Ada persamaan lingkaran. Nah, kalau persamaan lingkaran ini bisa disuruh cari persamaan garis singgung lingkaran. Nah, teman-teman cari aja ya. Ada dimensi 3. Kalau dimensi 3 ini diminta mencari jarak misal dari satu titik ke bidang, dari titik ke mana ya, kerusuk gitu misal. Dia bisa ambil di kubus ataupun di balok, bisa begitu. Fungsi kuadrat. Nah, kalau fungsi kuadrat ini udah mirip sama yang tadi, persamaan kuadrat, cuman sekarang dalam bentuk fungsinya aja. Vektor. Nah, kalau vektor ini biasa diminta ya
untuk mencari sudut di antara vektor. Nah, di tahun 2018 ketika KTS itu ya, itu ada soal yang bercerita tentang ada sebuah satelit yang berjalan dengan membentuk sudut sebagainya terhadap satelit yang lain. Nah, itu kan situ masuk ke materi ranah vektor kan. Makanya situ penting-penting untuk bisa diketahui. Lalu ada suku banyak. Kalau suku banyak ini bentukannya biasa terkait pembagian suku banyak, sisanya berapa kayak gitu. Ada fungsi rasional, oh ini ada matematika dasar. Nah ini kan sedikit cuman 2 soal aja. Kenapa? Karena matematika dasar ini cuman kayak penjumlahan, pengurangan, terus ada misal bruto, kuintal dan sebagainya lah. Umum aja. Itu kalau kan dari udah TIU materinya kayak gitu. Ada transformasi geometri. Biasanya ini pencerminan. Lalu ada Eisenkreutzot. Nah Eisenkreutzot cuma 1 aja, jarang sih muncul. Oke, mungkin untuk persebaran soal SKB matematika dari tahun 2009 sampai 2014, yang paling sering muncul adalah peluang dan statistika dengan 14 soal. Lalu ada trigonometri dengan 11. Lalu ada persamaan kuadrat dengan 10. Nah, jika teman-teman penasaran akan soal-soalnya itu, cek di sini. Nah, yang paling sedikit muncul adalah Eisenkreutzot sama transformasi geometri. Untuk lebih jelasnya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan DM kakak di. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga yang kakak sampaikan bermanfaat dan semoga kalian bisa lulus jadi taruna STMKG. Akhir kata kakak ucapkan, jangan lupa makan, jangan lupa berdoa, semoga yang kalian usahakan dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.